Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini saya mengajak kita melihat Yosua pasal 18 ayat yang pertama. Firman Tuhan berbunyi demikian. Maka berkumpullah segenap umat Israel di Silo. Lalu mereka menempatkan kemah pertemuan di sana, karena negeri itu telah takluk kepada mereka. Saudaraku, Israel memindahkan pusat penyembahan mereka dari Gilgal ke Silo. Pada saat mereka masuk ke tanah Kanaan, dikatakan di Yosua pasal 18 tadi, setiba mereka di Silo, Yosua memutuskan untuk menempatkan kemah pertemuan di sana. Saudara, kita tahu bahwa dengan menempatkan kemah pertemuan di Silo, berarti tindakan ini adalah sebuah tindakan yang memusatkan, memindahkan pusat penyembahan. Letaknya mulai ditempatkan di Silo. Jadi dari Gilgal berpindah ke Silo. Nah, di Silo, kemah suci ini, ya, mereka mendirikannya dan menyimpan tabut perjanjian. Dan di mana Tuhan menyatakan kehadirannya di antara umatnya secara khusus di Silo. Itu dicatat di Keluaran pasal 25, pasal 27 dan pasal 34. Saudara, di Silo mereka mendirikan kemah pertemuan tersebut dan mereka mulai menaruhkan tabut perjanjian dan mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang menyatakan kehadirannya di kemah pertemuan, dan itu sebuah pengalaman yang luar biasa ketika mereka ada di tanah Kanaan. Tabut perjanjian itu tetap tinggal di Silo sepanjang zaman hakim-hakim. Saudara, itu berlangsung sekitar 300 tahun. Sampai saudara, ada sebuah kisah pada masa di mana orang Filistin pernah merampas tabut perjanjian pada masa Samuel. Saudara ingat ya, pada waktu itu ada Hofni dan Pinehas yang menjadi imam. Ya, Imam Eli, anaknya Imam Eli. Nah saudara, mengapa kita perlu memberi perhatian kepada kalimat bahwa Yosua ketika masuk dan ada di Silo, berkumpul dengan segenap umat Israel di Silo, lalu Yosua menempatkan kemah pertemuan di Silo. Mengapa ini penting untuk kita renungkan? Saudara, karena Silo adalah kota kedamaian. Silo, kota yang ditempatkan oleh Yosua sebagai satu jejak di mana mereka harus berdiam di sana untuk mengalami pertemuan, mencari Tuhan. Silo menjadi tempat kudus utama. Setelah Yosua menempatkan itu, saudara tahu Silo menjadi tempat kudus utama di Israel. Yosua pasal 21 ayat 1 mencatat itu. Dan Yosua pasal 22 ayat 9 dan 12 mencatat bahwa Silo menjadi tempat kudus utama di Israel. Dan bahkan di zaman hakim, saudara, tabut perjanjian ada di Silo. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita tahu ketika pandemi berlangsung sekian lama, kita nggak bisa ke gereja. Gereja masih online. Tapi luar biasa saudara. Seolah-olah Tuhan begitu mengasihi umatnya. Bukan seolah-olah ya, udah pasti mengasihi ya. Maksudnya seolah-olah apa yang terjadi di depan yang kita nggak tahu. Jelas Tuhan sudah siapkan semuanya. Ketika gereja tidak bisa melangsungkan pertemuan, ada Zoom, ada teknologi Zoom. Ada teknologi Google Meet, saudara. Kita di tempat yang berbeda. Tidak berhenti dalam mencari Tuhan.
sebuah tempat yang namanya gereja, gedung yang visible, yang kelihatan, tidak bisa menghentikan invisible church, gereja yang tak kelihatan. Saudara dan saya adalah bait-bait Allah yang dimana Roh Kudus yang diberikan di dalam diri kita tidak dihentikan oleh masa pandemi ini. Kita bahkan bisa bertemu dan tetap bisa berdoa, tetap bisa merenungkan firman Tuhan melalui saat seperti ini. Saudara, ketika saya mengingat Yosua tadi, saudara, mengingat Yosua yang menempatkan kemah pertemuan di Silo, saudara, saya melihat bahwa saudara dan saya tidak bisa dihentikan oleh masa pandemi ini, saudara. Saudara, saat kita berjuang untuk mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, saya melihat itulah saat kita sedang membangun yang namanya Silo dalam kehidupan kita. Saudara, kota Silo sekarang hadir dalam rumah kita masing-masing, di tempat kita masing-masing. Ada yang dari Madiun ikut dalam pertemuan kita, bahkan ada yang dari tempat yang paling jauh saat ini, saudara, dari Sekura, saudara, dari Kalimantan Barat, itu 7-8 jam baru bisa sampai ke Pontianak. Jadi dari Pontianak sampai ke satu daerah namanya Sekura, itu 7-8 jam. Tapi hari ini ada bersama dengan kita merenungkan firman Tuhan. Saudara, lihat saudara, bahwa ketika kita menempatkan satu kerinduan, prioritas, bahwa mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, membuat kita benar-benar memiliki sebuah kedamaian seperti kota Silo, saudara, ditempatkan. Kota Silo artinya kota kedamaian. Saudara, kota Silo menjadi tempat kudus utama di Israel. Saudara, bahkan di zaman para hakim kota Silo, tempat di mana tabut perjanjian ada di situ. Dan bukankah hari ini, saudara, kita tidak boleh berhenti ketika pandemi yang tetap berjalan memaksa kita online. Pandemi memaksa kita gereja-gereja tutup. Tetapi hari ini kita tetap punya sebuah semangat, sebuah kerinduan bahwa Silo itu, kota kedamaian itu, kota tempat di mana pertemuan dengan Tuhan tidak boleh berhenti oleh karena pandemi. Tetap kita boleh berjumpa dan menghadirkan kedamaian pertemuan dengan Tuhan itu di rumah kita masing-masing melalui Zoom. Amin, saudara. Iya. Saudara, mari berharap untuk Silo. Mari saudara kita berharap untuk yang namanya hadirat Tuhan itu. Saudara tahu di mana tabut perjanjian hadir, di situ ada hadirat Tuhan. Di Silo ada tabut perjanjian. Berarti saudara, di mana hadirat Tuhan hadir, di situ kita harus punya hati, saudara. Bukan hartamu di mana berada, hatimu berada. Tapi biarlah seperti kota Silo, di mana tabut perjanjian ada, kita berharap di sana. Saudara, saya rindu mengajak kita, berdoalah agar Kristus membawa kedamaian di tempat ada ketakutan. Kita tahu hari-hari ini di mana-mana ada tempat yang dimana terjadi ketakutan. Ketika di gang sekitar rumah kita dikatakan dekat rumah ini ada kena COVID. Oh saudara, di situ terjadi, saya melihat bagaimana orang mengalami ketakutan. Saudara, di mana RT dan RW dikatakan COVID di sini begitu banyak. Di situ ada ketakutan. Tapi biarlah saudara, di mana ada ketakutan, ada anak Tuhan yang memiliki Roh Kristus, Roh Kudus membawa kedamaian. Saudara, ketenangan di tempat ada pergumulan, itulah yang Tuhan ingin kita bawa. Di tempat di mana ada pergumulan, di situ kita bawa ketenangan. Kita membawa kesatuan di tempat ada perpecahan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, baik di dalam hidup saudara maupun di sekeliling saudara, kita adalah orang yang menyatakan kedamaian Silo hadir di sana. Karena itu saudara, biarlah kita membawa orang sekitar kita juga berharap
untuk Silo, saudara. Silo adalah kota kedamaian. Silo adalah tempat pertemuan hadirat Tuhan. Saudaraku yang terkasihan Tuhan, hari ini saya mengajak kita mengingat sebuah kejadian di Silo. 1 Samuel pasal 1 ayat 3 dan ayat 10. Saudara masih ingat? Saya bacakan untuk saudara. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Siapa orang itu, saudara? Saudara, saya kasih tahu. Orang itu adalah Hana, saudara. Hana. Saudara ingat namanya Samuel, imam yang menggantikan saudara akan Imam Eli. Saudaraku yang terkasihan Tuhan, Samuel adalah anaknya Hana, saudara. Hana ini tidak punya anak. Hana ini seorang yang mandul, saudara. Saudara, apa yang terjadi? 1 Samuel pasal 1 ayat 3 berkata, orang itu yaitu Hana dari tahun ke tahun. Hana yang tidak bisa punya anak, yang mandul, saudara, dari tahun ke tahun. Saudara, dia pergi meninggalkan kotanya, sujud menyembah. Saudara, lihat kalimat yang saya kasih jelas di sana. Sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam. Di mana? Di Silo. Saudara yang terkasihan Tuhan, di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli waktu itu, Hofni dan Pinehas. Dan lihat kalimat selanjutnya. Dan dengan hati pedih, Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Saudara, setiap kita yang mendengar firman Tuhan masing-masing punya pergumulan. Kita punya doa untuk saudara kita yang dioperasi mungkin payudaranya karena kanker. Kita punya pergumulan untuk berdoa untuk anak kita yang kakinya mengalami baal. Kita punya doa untuk keponakan kita yang COVID. Kita punya pokok-pokok doa yang banyak. Tapi mari kita belajar kembali ke Silo. Saudara, keputusan saudara hari ini mendengar firman Tuhan, berkumpul untuk bersama-sama dalam doa fajar. Saudara sedang memutuskan membangun dan kembali ke Silo. Saudara sedang menghadirkan kota kedamaian itu, hadirat Tuhan itu, Silo itu di tengah-tengah rumah tangga saudara. Saudara lihat yang terjadi dengan Hana, saudara. Orang yang dari tahun ke tahun pergi sujud menyembah, mempersembahkan korban di Silo. Kita setiap pagi, bukan setiap tahun, saudara. Kita setiap pagi, kita sujud menyembah, mempersembahkan korban di hadirat Tuhan, di Silo. Kita bawa hati yang pedih. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita menangis, kita memohon kepada Tuhan. Inilah yang saya percaya akan terjadi terobosan. Amin, saudara. Saya percaya ini akan terjadi sebuah terobosan luar biasa. Mari, saudara, saya mengajak kita melihat apa yang pernah dikatakan oleh seorang Dave Willis. Iman bukanlah perasaan yang datang dan pergi, tetapi pilihan untuk mempercayai Allah sekalipun jalan di depan tampak tidak pasti. Saudara, Hana tidak punya anak, tapi dia punya iman. Hana kandungannya tidak subur, tetapi imannya adalah iman yang berakar di tanah yang subur. Saudara, Hana adalah wanita yang ditekan, yang diejek, yang dibully karena nggak punya anak. Tetapi ingat, Hana punya Tuhan yang memperhatikan perasaan dia. Dia boleh diejek manusia, tapi dia diperhatikan Allah. Dia boleh tidak dianggap oleh manusia, tapi dia punya Tuhan yang mempedulikan dia. Hana boleh seorang wanita yang tersingkirkan di dalam rumah tangga karena dia tidak bisa memberikan anak untuk suaminya. Tetapi Hana diterima di hadapan Tuhan. Apa yang dia lakukan Hana? Hana tidak duduk di rumah menangisi kepedihannya dan bersandar pada perasaannya saja. Iman Hana bangkit. Iman Hana tidak membiarkan semua bully dan hinaan yang diterima di rumah. Dia bangkit dengan iman. Dia pergi ke Silo. Dia cari Tuhan di Silo. Dia datang ke hadirat Tuhan. Hari ini saudara, saya mau berkata, jangan biarkan perasaan itu mengungkung engkau. Ingat, iman bukanlah perasaan yang datang dan pergi. Iman itu pilihan. Saudara bangkit untuk percaya
memilih untuk percaya kepada Allah. Sekalipun saudara, jalan di depan saudara tampak tidak pasti. Ketika Hana bangkit, melangkah ke Silo, dia tahu di Silo ada tabut Allah. Tabut ada Allah adalah lambang hadirat Tuhan. Dia tahu di situ ada hadirat Tuhan. Dia tahu di rumah ada kepedihan, tapi di hadirat Tuhan ada penghiburan. Dia tahu di rumah ada penolakan, ada bully, tidak ada ketentraman, tidak ada kedamaian. Karena dia ditolak, tidak punya anak. Tapi dia tahu di Silo ada hadirat Allah. Silo yang adalah kota kedamaian. Di situ Tuhan menerima dia. Tuhan akan mencurahkan kasih-Nya. Karena itu dia datang ke Silo, dia mencurahkan doanya, dia mencurahkan air matanya, dia mencurahkan isi hatinya, dia menangis dengan pedih, dia berdoa kepada Allah. Saudaraku yang terkasihan Tuhan, pagi hari ini saya mau berkata, yuk, apapun persoalan saudara, hari ini ketika engkau mendengar firman Tuhan, apapun kepedihan saudara, saudara dibully orang, bahkan dibully di rumah tangga, saudara ditolak, saudara dalam bisnis mengalami masalah, dalam persoalan-persoalan begitu pelik, dalam kesehatan. Jangan lupa Silo. Jangan lupa hadirat Tuhan. Jangan lupa kota kedamaian. Jangan lupa untuk mencari Tuhan. Saudaraku yang terkasihan Tuhan, jangan biarkan engkau dikurung oleh perasaanmu. Oh, saya gak enak lah. Saya bangun pagi mengganggu orang, dengar doa suara. Saya bangun pagi datang berkumpul gak kenal dengan yang lain, gak enak. Gak apa-apa saudara. Iman itu bukan perasaan, tapi pilihan untuk mempercayai Tuhan. Bahkan di depan jalan gak jelas, tapi iman tetap berkata, yuk melangkah. Amin saudara. Iya. Saudaraku yang terkasihan Tuhan, apa tujuan kita bersekutu dengan Tuhan? Apa tujuan kita bersekutu dengan saudara-saudara seiman? Melalui dengar firman Tuhan lewat Zoom, lewat Google Meet, lewat YouTube, dan lain sebagainya. Tujuan bersekutu adalah untuk mengerjakan kehendak Tuhan. Kita mau dikuatkan, supaya kita bisa menguatkan yang lain. Kita bersekutu, kita disegarkan untuk menyegarkan yang lain. Kita bersekutu, kita diberi visi yang baru, supaya kita mewujudkan visi yang dari Tuhan itu. Saya bersyukur ada banyak dari kita memutuskan mendengarkan firman Tuhan lewat YouTube, lewat Zoom, lewat berbagai cara, lewat Facebook. Saudara, saya mendorong kita terus setelah mendengarkan firman Tuhan ini tidak berhenti. Ketika sampai di tangan saudara dalam bentuk YouTube, saudara sebarkan. Saudara, supaya saudara menjadi berkat Tuhan. Saya percaya firman Tuhan tidak akan kembali sia-sia. Soal apa tujuan kita bersekutu, berdoa dalam doa fajar, supaya kita mengerjakan kehendak Tuhan. Supaya kita dikuatkan, kita kuatkan yang lain. Kita disegarkan, kita menyegarkan yang lain. Saudara kau yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi saya mengajak saudara untuk percaya akan jalan-jalan Tuhan. Kadang-kadang Tuhan malah membiarkan kita melalui semak berduri dan gunung yang terjal dalam perjalanan iman kita, agar kita memiliki iman yang terlatih dan kemudian menjadi kuat. Melalui latihan iman itu kita akan merasakan kuat kuasa Tuhan bekerja. Dan kita pun akan semakin bergantung pada Tuhan. Saudara, inilah doa saya. Saudara, kalau saudara mengalami saat-saat seperti Hana, yang gak jelas apa yang di depan, mungkin Tuhan sedang membiarkan kita melalui semak duri. Kalau saudara mengalami seperti Hana, yang gak tahu apa lagi yang bisa lakukan. Saudara, seperti gunung yang tinggi yang gak bisa dilalui. Hana pergi cari Tuhan di hadirat Tuhan. Dia pergi ke Silo. Saudara, kalau saudara mengalami gunung yang terjal dalam perjalanan iman saudara, kenapa sih Tuhan biarkan? Saudara berkata, kenapa sih Tuhan biarkan saya mengalami semak duri? Kenapa Tuhan izinkan terjadi COVID di rumah saya? Kenapa Tuhan izinkan saudara saya mengalami COVID keponakan saya? Kenapa Tuhan izinkan karyawan saya mengalami? Kenapa Tuhan izinkan kantor saya tertutup karena masalah itu? Semak duri dan gunung terjadi izinkan, supaya perjalanan iman kita makin kuat, makin terlatih, makin menjadi bertumbuh, menjadi raksasa iman. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saudara tahu kenapa Yosua ketika masuk ke Silo, dalam peperangan demi peperangan di Kanaan, setelah sampai di Silo, sebelum peperangan selanjutnya dia berhenti dan dia membangun kemah pertemuan? Karena Yosua tahu
Dia harus berhenti. Dia harus mengalami hadirat Tuhan. Dia harus menghadirkan Tuhan untuk bangsa Israel. Karena hanya di dalam hadirat Tuhan, Yosua kuat melakukan perjalanan selanjutnya. Yuk saudara, jangan berhenti mencari Tuhan. Jangan berhenti pada hari ini saja. Selanjutnya setiap doa fajar, mari kita terus masuk ke hadirat Tuhan. Kita tidak berhenti, kita terus mencari Tuhan. Amin. Tuhan berkati kita.